Salam jumpa sahabat wanita, saya Anneke bersama program Wanita Berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Saya berharap sehat, bahagia, sukacita menjadi kabar baik Anda untuk kami. Hari ini saya masih ingin berbagi informasi tentang tanaman yang ada di sekitar kita yang banyak manfaatnya. Dan kalau boleh usul, Anda bisa menanam di sekitar rumah Anda. Informasi ini bersambung, jadi baik kalau Anda bisa mengikuti informasi lanjutannya juga. Tanaman yang sebaiknya ada di rumah, informasi yang pertama. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Eti Rahmawati akan mengingatkan kita bahwa pikiran jahat timbul dari dalam hati. Selamat menyimaknya. Sahabat wanita, tanaman obat dikenal sebagai tumbuhan obat atau herbal. Jenis tanaman ini sejak dulu dipakai dalam berbagai tradisi pengobatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tanaman obat mengandung senyawa aktif yang bisa memberikan efek farmakologis pada tubuh manusia. Di antaranya ada alkaloid, flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan berbagai jenis zat lainnya. Ada beberapa tanaman herbal yang diyakini bisa mengobati berbagai penyakit. Itu sebabnya, alangkah baiknya kalau Anda bisa menanam sendiri tanaman obat di halaman rumah, siapa tahu sewaktu-waktu diperlukan. Mungkin Anda sering membeli bawang putih, pasti untuk bumbu masak. Tetapi Anda bisa juga menanamnya, karena bawang putih adalah tanaman umbi yang punya banyak manfaat kesehatan. Bawang putih bisa meningkatkan kekebalan tubuh karena mengandung senyawa antibakteri, antiviral, dan antioksidan. Ini senyawa-senyawa yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bawang putih juga bisa menurunkan tekanan darah dengan efektif. Bisa juga menurunkan kolesterol karena ada senyawa alisin yang bisa membantu menghambat produksi kolesterol di hati. Punya efek antioksidan juga yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bisa mengurangi risiko sakit jantung karena zat alisinnya membantu melindungi jantung dengan meningkatkan aliran darah ke jantung. Tanaman yang lain yaitu serai, atau mungkin Anda lebih kenal dengan lemongrass. Ini pasti juga Anda sering membelinya untuk bumbu masak. Serai punya aroma yang segar. Daun serta batangnya biasa digunakan dalam berbagai hidangan untuk memberikan rasa yang khas. Nah, serai ini bersifat antimikroba karena ada senyawa citronellol dan geraniol yang berkhasiat melawan pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur yang bisa memicu infeksi dalam tubuh. Serai juga pemelihara sistem pencernaan karena punya sifat karminatif, yaitu membantu meredakan kembung, mengatasi perut kembung, dan masalah pencernaan lainnya. Serai juga bersifat antipiretik, yang bisa membantu menurunkan demam dan meningkatkan kenyamanan selama sakit. Bisa juga menjaga kesehatan kulit, karena sifatnya yang bisa membersihkan, mengencangkan, dan menghidrasi kulit. Serai juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, karena aroma serai punya efek menenangkan. Ada juga ceplikan, sejenis tanaman herbal dengan batang tegak yang bisa tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis termasuk di Indonesia. Bentuknya lonjong, berwarna hijau, dan punya aroma yang khas. Khasiatnya antara lain antiinflamasi, bisa membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan pada pengidap artritis,
nyeri otot, atau gangguan pernafasan. Antiseptik juga bisa membantu mencegah infeksi pada luka atau luka bakar. Antipiretik juga bisa menurunkan demam dan mengurangi suhu tubuh akibat infeksi. Bersifat ekspektoran, bisa membantu meredakan batuk dan mempermudah pengeluaran dahak. Bisa juga meringankan gangguan pencernaan. Ini bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan dan memulihkan keseimbangan pencernaan. Ada juga tanaman aloe vera yang lebih kita kenal dengan lidah buaya. Ini jenis tanaman berdaun tebal dengan gel transparan di dalam daunnya. Tumbuhan ini tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis, salah satunya di Indonesia. Beberapa manfaatnya bisa untuk perawatan kulit, bisa meningkatkan elastisitas kulit, bisa mengobati luka bakar karena punya sifat pendinginan yang bisa membantu meredakan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan luka bakar ringan. Bisa mengatasi jerawat juga karena punya kandungan antiinflamasi dan antibakteri yang bisa membantu mengurangi kemerahan dan peradangan yang terkait dengan jerawat. Bisa untuk menjaga kesehatan rambut juga, karena bisa membantu mengatasi masalah kulit kepala seperti ketombe, mengurangi kerontokan rambut, dan bisa menjaga rambut sehat serta berkilau. Bisa menjaga kesehatan mulut juga, karena punya sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Kalau lengkuas atau laos, pasti Anda sudah paham, karena ini juga salah satu bumbu masakan. Lengkuas adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean. Akar tanaman ini digunakan sebagai pengobatan tradisional. Manfaat dan kegunaan lengkuas bisa meningkatkan kesehatan pencernaan, karena lengkuas bersifat karminatif yang bisa membantu meredakan kembung dan mual. Lengkuas antiinflamasi dan analgesik juga, karena punya senyawa gingerol dan flavonoid. Bisa menjaga kesehatan jantung, karena bisa mengurangi kadar kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah. Bersifat antimikroba juga, karena bisa membantu melawan pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur merugikan di dalam tubuh. Punya efek positif pada kesehatan otak, karena punya efek neuroprotektif yang bisa membantu meningkatkan fungsi kognitif otak. Ada juga jeruk nipis, buah kecil berkulit hijau yang punya rasa yang asam dan aroma yang segar. Selain segar untuk minuman, jeruk nipis punya banyak manfaat dan kegunaan. Antara lain sebagai sumber vitamin C, vitamin yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat. Selain itu, ada juga nutrisinya yang bisa membantu produksi kolagen, penyerapan zat besi, dan perbaikan jaringan tubuh. Kandungan asamnya bisa membantu merangsang produksi enzim pencernaan dan meningkatkan pergerakan usus. Ini bisa mencegah sembelit dan mengatasi masalah pencernaan lainnya. Jeruk nipis juga bersifat detoksifikasi. Ini bisa membantu membersihkan tubuh dari racun dan limbah. Jeruk nipis juga mengandung tinggi serat dan rendah kalori, dan bisa membantu meningkatkan rasa kenyang serta mengontrol nafsu makan. Jeruk nipis juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi, ini karena kandungan vitamin C-nya di dalam buah itu. Ada juga tanaman peppermint atau menta atau mint, tanaman berwarna hijau terang dengan bau khas yang menyegarkan. Sifatnya antibakteri, antiinflamasi, dan anti jamur. Beberapa manfaatnya antara lain menyehatkan pencernaan,
karena bersifat menyejukkan dan bisa membantu masalah pencernaan seperti kram perut dan penumpukan gas. Bisa mengatasi pilek dan batuk juga karena bersifat ekspektoran, antitusif, dan dekongestan yang bisa membantu meredakan batuk dan pilek. Peppermint juga bisa mengatasi sakit kepala. Ini dengan memberikan efek menenangkan, terutama pada sakit kepala tegang atau migrain. Peppermint juga punya kandungan minyak atsiri yang bisa memberikan rasa segar yang menyegarkan mulut dan menghilangkan bau nafas. Bersifat antipruritik juga dan antiinflamasi. Ini bisa membantu meredakan gatal-gatal, iritasi, dan peradangan pada kulit. Sahabat wanita, kalau Anda mau menghiasi halaman rumah Anda dengan tanaman bermanfaat, silakan mencoba dan memilih antara bawang putih, serai, ceplikan, lidah buaya, lengkuas, jeruk nipis, dan peppermint, atau bisa juga semuanya. Selanjutnya, Ibu Eti Rahmawati akan hadir dengan peringatan penting, pikiran jahat timbul dari dalam hati. Benarkah? Silakan menyimak pelajaran pentingnya setelah sebuah lagu berikut ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Sahabat, ada banyak hal bisa timbul dalam pikiran kita. Terkadang dalam pikiran kita timbul keinginan-keinginan yang ingin kita wujudkan dalam hidup ini. Misalnya, dalam pikiran kita timbul keinginan untuk memiliki rumah yang luas. Maka kita akan mewujudkannya dengan cara menabung sehingga uang kita cukup untuk membeli rumah yang luas. Atau dalam pikiran kita timbul keinginan untuk pergi ke suatu tempat. Maka kita akan mencari biro perjalanan yang bisa membawa kita ke sana dengan biaya yang cukup murah. Atau ada hal-hal lain yang bisa timbul dalam pikiran kita. Sahabat, baru-baru ini kita dikejutkan oleh berita tentang seorang anak remaja yang tega membunuh satu keluarga yang adalah tetangganya sendiri. Ia tega melakukan kejahatan karena merasa sakit hati dengan salah satu anggota keluarga itu. Sakit hati telah menimbulkan pikiran jahat dalam hati anak remaja ini, dan ia mewujudkannya dengan tindakan. Ia hanya salah satu contoh dari bagaimana pikiran jahat itu bisa timbul atau ada dalam hati seseorang. Dalam Injil Matius 15 ayat 17-20, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sahabat, Tuhan mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perkataan Tuhan Yesus ini jelas mengatakan bahwa apapun yang timbul dalam pikiran kita itu berasal dari hati. Bayangkan bila hati kita ini penuh dengan kebencian, permusuhan, sakit hati, iri dan dengki, maka bisa saja dalam pikiran kita timbul hal-hal yang jahat. Sebaliknya, bila dalam hati kita ada kasih, maka akan timbul dalam pikiran kita hal-hal yang positif seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, dengarkan apa kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah sahabat, bila ada kasih di dalam hati kita, pasti dalam pikiran kita akan timbul kesabaran, kerendahan hati, tidak ada kemarahan, memikirkan keuntungan orang lain, dan juga
akan timbul dalam pikiran kita untuk sopan dan adil. Bila ada kasih dalam hati kita, maka tidak akan timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kasih yang ada dalam hati akan melindungi pikiran kita dari hal-hal yang jahat sekecil apapun. Jadi, bila kita ingin dalam pikiran kita timbul hal-hal yang positif dan baik, maka milikilah hati yang penuh kasih. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana menempatkan kasih dalam hati kita? Apakah kasih bisa timbul dengan sendirinya dalam hati kita? Nah sahabat, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Jadi, kita akan memiliki kasih dalam hati kita bila kita mengenal Allah serta mempercayainya karena Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, maka kita akan tahu siapa Allah. Allah adalah kasih. Wujud kasih Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Anak Tunggal Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita bebas dari hukuman maut karena dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah bukti kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa dan layak menerima hukuman, dan Allah memerintahkan umatnya untuk percaya kepada Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, bila kita ingin memiliki kasih dalam hati kita, maka kita harus mengenal Allah, karena Allah adalah kasih, dan percaya kepada Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diajarkan bagaimana mengasihi sesama kita. Bila kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan memampukan kita memiliki kasih dalam hati kita. Kasih Yesus yang ada dalam hati kita akan mengalahkan pikiran-pikiran jahat yang timbul. Kasih akan mengalahkan pikiran yang jahat. Marilah kita isi hati kita dengan kasih Allah. Dan marilah kita tumbuhkan kasih itu dengan melakukannya dalam perbuatan, sehingga kita menjadi orang yang menghasilkan buah-buah kasih yang memuliakan Tuhan Allah kita. Mulailah mengenal Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggalnya, dan buktikan bahwa kasih Allah memimpin hidup Anda. Tuhan memberkati Anda. Amin. Tuhan ku rindu, Tuhan ku ingin, jiwaku haus, jiwaku pinta, penuhi hati, penuhi jiwa, urapi diri dengan kuasa-Mu, beritahukan jalan-jalan-Mu, tunjukkanlah
Sahabat wanita, boleh Anda coba, mari singkirkan pikiran jahat dari hati dan alihkan pikiran dengan mencoba menanam beberapa tanaman bermanfaat ini di halaman rumah. Pasti Anda mendapat banyak manfaatnya. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana kemohon diri, bahagia bersama keluarga.